Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dari program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7 STI Alhamdulillah Jakarta, ingin sedikit memaparkan tentang psikologi agama. Selamat menyimak teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengetahui tentang psikologi agama dan cabang dari psikologi tersebut. Jadi, psikologi agama merupakan cabang dari filsafat, sementara filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Jadi, psikologi agama merupakan cabang dari filsafat, yang melainkan filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Psikologi merupakan cabang dari filsafat. Nah, sebagai psikologi, disiplin ilmu berkembang dengan salah satu cabang psikologi itu adalah psikolog agama yang saat ini kita akan bahas. Psikologi sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Jadi, ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan yang kita bahas sekarang adalah psikologi agama. Nah, psikologi agama itu terdiri dari dua kata. Terdiri dari kata psikologi dan dari kata agama. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Itu merupakan pengertian dari psikologi. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses psikologis, neurologis, dan psikososial. Nah, jadi psikologi itu adalah salah satu ilmu yang menerapkan tentang mempelajari perilaku dan fungsi mental untuk seseorang. Sementara agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi agama merupakan suatu kepercayaan dari pribadi orang masing-masing terhadap kepercayaan kepada Tuhannya. Banyak agama memiliki psikologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Jadi agama tersebut yang mereka yakini itu dapat mengatur segi tatanan kehidupan mereka sesuai dari agama apa yang mereka anut dan apa yang mereka percayai. Menurut beberapa pemikiran, ada sekitar 4.200 agama yang ada di dunia ini. Praktik agama juga dapat mencakup ritual khutbah, peringatan atau pemujaan Tuhan atau dewa-dewi, pengorbanan, festival, pesta atau kesurupan mungkin, dan inisiasi atau upacara yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok. Cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni tari, atau aspek lainnya dari kebudayaan manusia. Jadi agama itu mencakup dari kebudayaan masing-masing sesuai dengan apa yang kita anut atau sesuai apa yang kita percayai dari agama tersebut. Karena pada setiap agama itu memiliki tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan yang tertentu sesuai dengan apa yang mereka anut. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa pandangan menurut para ahli tentang psikologi agama. Yang pertama, ada pendapat dari Robert H. Toles, yaitu psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, bukan keagamaan. Jadi dia lebih mempelajari dari prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, melainkan bukan dari keagamaan. Sementara menurut Zakia Derajat, psikologi agama adalah psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan seseorang, lalu mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku orang tersebut, serta keadaan hidupnya pada umumnya. Jadi seberapa berpengaruh agama kepada kehidupan dan tingkah perilaku orang tersebut.
Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Nah, psikologi agama juga merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan juga mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitan dengan pengaruh usia masing-masing. Jadi usia juga menjadi faktor salah satu tingkah laku atau perilaku seseorang dalam beragama. Selanjutnya, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi tentunya, karena di sini kita membahas tentang psikologi agama. Dan psikologi agama juga mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Lalu psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi lainnya, karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan, berbeda dengan psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk kepada ilmu jiwa, yaitu psikologi. Jadi psikologi agama itu berbeda dengan psikologi pendidikan dan psikologi sosial, karena dia itu melainkan dua segi pandang yang berbeda. Jadi yang satu harus tunduk kepada ilmu kejiwaan, yaitu ilmu psikolog, dan yang satu harus tunduk kepada agama yang bersangkutan langsung dengan si makhluk, dengan sang penciptanya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup dari psikologi agama. Yang pertama, ruang lingkup dari psikologi agama yaitu bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang. Itu kan dirasakan murni dari dalam hati dan keikhlasan dan tanpa kesadaran jiwa kita sendiri. Itu timbul dari rasa dengan sendirinya, alamiah seperti itu. Rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang atau pasrah dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya. Misalnya, rasa tentram dan kebahagiaan batin. Itu yang sulit dicari saat kita beragama. Karena kebahagiaan batin dan ketentraman itu tidak bisa dibeli, melainkan hanya bisa dicari dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, mempelajari serta meneliti dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Itu kepercayaan kita bahwa akan ada kehidupan selanjutnya setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Selanjutnya, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh-pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kepercayaan murni tentang adanya surga dan neraka dan tentang adanya dosa dan juga pahala. Sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berperilaku dan bertingkah laku. Kalau kita ingat adanya surga dan neraka dan bahwa ada dosa dan juga pahala, kita akan memikir atau mempertimbangkan ulang apa yang akan kita lakukan. Yang terakhir, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan batinnya atau mengaplikasikannya bahkan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang kegunaan psikologi agama dalam pendidikan agama Islam. Apa sih kegunaan dan manfaat dari psikologi agama tersebut? Yang pertama, bagi pendidikan Islam diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Selanjutnya, kegunaannya yaitu adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian di atas adalah orang tua
Sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Jadi tetap si penanggung jawab anak itu walaupun ada di sekolah, itu tetap penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Karena Allah menitipkan anak kepada orang tuanya, bukan kepada gurunya. Yang selanjutnya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Itu ada dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12. Selanjutnya, upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tanpa rasa kekerasan. Tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. Jangan hanya merintah, tapi orang tua sendiri tidak dapat mencontoh, tidak dapat dijadikan panutan oleh anaknya. Jadi, apapun itu dimulai dari diri kita sendiri, baru dari orang-orang terdekat kita sendiri. Lalu kajian ilmiah, terutama sejarah, psikologi maupun antropologi, budaya mengungkapkan adanya kecenderungan untuk tunduk pada manusia. Pada suku bangsa primitif, ketundukan itu ditunjukkan kepada benda-benda alam roh leluhur. Sedangkan pada bangsa modern, ketundukan tersebut disalurkan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi. Kultus individu atau sikap fanatis terhadap isme-isme tertentu. Kemudian pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali yang pertama. Sejak sebelum ia dilahirkan, orang tua memilih jodoh berdasarkan agama, harta, kecantikan, keturunan. Jadi ada beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan agamanya, hartanya, keturunannya, dan juga kecantikannya. Saat mengandung, sering dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam. Makanan yang dikonsumsi ketika hamil adalah makanan-makanan yang halal dan bergizi, halalan thayyiban. Yang kedua, setelah lahir, kepadanya diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid dengan mengumandangkan azan ke telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Lalu pada usia ke-7 hari, sang bayi diakikahkan dan sekaligus diberi nama dengan nama yang baik, sebagai doa dan titipan harapan orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Selanjutnya, anak diberikan makanan yang bergizi dan jelas harus diberikan makanan yang halal. Pada periode perkembangan selanjutnya, anak diperlakukan dengan kasih sayang serta dibiasakan kepada pendekatan, sikap, dan perbuatan yang baik melalui keteladanan dari orang tuanya. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu. Berusahakan kepada anak tidak boleh bersikap kasar. Adanya hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh. Demikian pula mengenai hubungan antara biokimia dengan jiwa dan raga. Juga tentang pengaruh suara dengan pembentukan hati nurani. Pembentukan kesadaran agama dan pengalaman agama harus dilakukan secara simultis, sinergi, dan juga utuh. Makanan dan minuman yang halal berkaitan dengan pemurnian unsur biokimia tubuh agar tetap sejalan dan terpeliharanya fitrah keagamaan. Kemudian, azan dan iqamah, nama yang baik, serta akikah berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai ketauhidan dalam jiwa anak tersebut. Lalu setelah anak mampu berkomunikasi, mereka diperkenalkan dengan perlakuan dan kasih sayang yang cukup. Jadi nilai-nilai yang tadi yang sudah disebutkan sejak membentukan nilai karakter anak sejak dini itu ada maknanya masing-masing, seperti nama yang baik serta akikah itu berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai ketauhidan dalam jiwa si anak. Jadi sejak kecil sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dalam jiwanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lainnya. Jadi saling berkaitan antara ilmu psikologi agama dan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama, dalam ilmu politik. Sudah sejak lama pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politiknya. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snoeck-Horgen terhadap para pemuka agama bertujuan untuk mempertahankan politik di penjajah Belanda di tanah air waktu zaman dahulu. Yang kedua, pada bidang industri atau bidang ekonomi. Sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak,
yang diselenggarakan ceramah agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tak terpuji dan merugikan perusahaan. Jadi lebih ke moralnya. Sebaliknya, dan hasil kegiatan tersebut dievaluasi dan ternyata pengaruh ini dapat mempengaruhi kebocoran seperti pencurian, memanipulasi maupun penjualan barang-barang perusahaan yang sebelumnya sukar dilacak. Jadi lebih kepada kepercayaan hati nurani masing-masing. Jadi dengan adanya pendekatan dari psikologi agama di bidang industri atau ekonomi, itu lebih meminimalisir adanya pencurian. Jadi lebih pendekatan ke moral tentang baik tidaknya suatu perilaku yang nanti menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk orang-orang yang mendengarkan orang-orang yang mendekati dengan pendekatan psikologi agama seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam meneliti psikologi agama, yang pertama yaitu memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia, karena kita bermain dengan batinnya manusia. Agama itu tidak bisa diterka-terka. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan. Tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dikira-kira. Yang selanjutnya, kelima, mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. Yang keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Harus jelas metode apa yang akan kita ambil dalam meneliti psikologi agama. Yang ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan juga agama. Itu jelas sangat berbeda. Yang kedelapan, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Dalam psikologi agama ada beberapa metode yang bisa diambil saat kita hendak meneliti untuk penelitian psikologi agama. Yang pertama yang harus ada yaitu dokumen pribadi, meliputi teknik nomotatik, menarik kesimpulan sejumlah dokumen yang diteliti, mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, dan kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, teknik analisis nilai, dukungan analisis statistik. Carlos misalnya menemukan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan dengan tingkat kecerdasan. Didapatnya korelasi antara agama dan kecerdasan, yang berarti anak-anak yang kurang cerdas cenderung berpegang erat kepada kepercayaan agama, sedangkan pada anak-anak yang cerdas cenderungan itu lebih kecil. Yang selanjutnya, teknik ideografi. Untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat manusia, masing-masing sifat dasar yang dimiliki seseorang individu sebagai ciri khas terlihat dalam penampilan sikap seseorang secara umum. Ada 4 jenis, yaitu sanguinis. Sanguinis itu orang yang selalu bersemangat, ceria, hangat, dan selalu berenergi. Selanjutnya, koleris, memiliki kemauan yang keras dalam mencapai yang diinginkannya, harus dalam artian. Yang ketiga, melankolis, memiliki rasa seni yang tinggi. Jadi dia pencinta seni. Yang keempat terakhir yaitu phlegmatis, yaitu dia orangnya cinta damai, supel dan ramah, juga mudah bergaul. Pembawaan lebih santai mungkin orang yang bertipe phlegmatis ini. Yang keempat, teknik penilaian terhadap sikap, bagaimana pendirian seseorang, hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Jadi sikap seseorang itu sangat berhubungan dengan pengalaman dia, baik pengalaman beragama maupun pengalaman bersosialnya. Itu sangat berpengaruh dan sangat berhubungan kepada sikap pendirian seseorang atau perilakunya seseorang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi agama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.